Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman yang menyaksikan podcast pada pagi hari ini. Hari ini kita bersama Bapak dan Ibu yang berbeda-beda nih dari asalnya. Ini ada Ibu yang keren sekali di sebelah saya, cantik, dan ada Bapak perkasa juga. Oke, yang pertama, baiknya kita perkenalan dulu nih. Dari Ibu, dari mana, dari organisasi atau komunitas mana, dan bergerak di bidang mana? Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal buat yang belum kenal, dan saat ini saya ingin memperkenalkan saya Melvi, saya dari Ormas PWDPI atau Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia. Dan PWDPI sendiri ormas yang bergerak di bidang jurnalistik, tetapi ormas ini tidak semua anggotanya adalah wartawan, tetapi dari berbagai macam profesi. Karena itu PWDPI itu disebut sebagai ormas. Mungkin itu aja perkenalan saya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Indonesia merdeka. Baik, saya perkenalkan, nama saya Brahma Budianto. Saya dari organisasi sosial kemanusiaan yang bernama Arjuna Rescue 115. Organisasi kami bergerak di dalam bidang sosial kemanusiaan, tapi yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman lain, karena kami memang mengkhususkan diri pada bidang kebencanaan, kedaruratan, pertolongan, dan pencarian. Itu saja, dan sedikit untuk organisasi kami ini terdiri dari berbagai macam kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas. Jadi istilah kata mulai dari rekan-rekan yang bekerja di ojol sampai dengan mereka yang mempunyai profesi seperti ada pengacara, dokter, dan lain sebagainya. Yang intinya mereka terpanggil mempunyai jiwa sosial kemanusiaan untuk membantu sesama manusia, sesama warga negara kita, negara tercinta Indonesia merdeka. Selamat siang semua Bapak Ibu yang ada di sini. Saya perkenalkan, nama saya Rini Astiti. Saya dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali. Kami adalah himpunan atau organisasi yang beranggotakan perempuan di atas 17 tahun ke atas dengan ragam disabilitas. Dan kita tahu dalam undang-undang ada 4 ragam disabilitas: sensorik, fisik, intelektual, dan mental. Itu pun sensorik dibagi menjadi 2, sensorik dengar atau teman tuli, dan sensorik penglihatan atau netra. Organisasi kami bergerak untuk pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka yang sudah diatur oleh Undang-Undang yaitu nomor 8 tahun 2016. Saya berharap dengan kita bersama-sama di sini, kita membuka mindset dari masyarakat tentang inklusi, pelibatan yang bermakna buat teman-teman perempuan disabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang sampaikan. Selamat siang teman-teman semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati di sini. Perkenalkan, nama saya Ika Mitra dari komunitas MSP Kreatif, yang mana komunitas MSP Kreatif ini berdiri di Kintamani. Jadi kita sebuah komunitas untuk mengadakan sebuah hiburan. Jadi kita bergerak di bidang hiburan. Sejauh ini kita sudah berdiri selama 1,5 tahun. Kita sudah mengadakan beberapa acara-acara secara gratis di desa-desa yang ada di Kintamani. Yang sebenarnya mendirikan MSP Kreatif ini bersama
awalnya kita ada 6 orang yang mendirikan MST Kreatif ini dengan tujuan mengadakan hiburan secara gratis, karena kita melihat di Kintamani, terutama di desa-desa pelosok di Kintamani itu haus akan adanya hiburan. Jadi kita berinisiatif yang bersama kakak yang berinisiatif dengan teman-teman lainnya berinisiatif untuk mengadakan acara-acara secara gratis. Dengan kita sudah ada tim sampai saat ini sudah ada 22 orang kurang lebih. Jadi kita setiap kali mengadakan hiburan di suatu tempat itu kita membawa lengkap sound system, kita bawa, kemudian kita bawa beberapa penyanyi kita mengutamakan penyanyi lokal, karena di Kintamani sendiri sebenarnya berpotensi sekali, banyak ada orang-orang berbakat di bidang tarik suara. Jadi kita punya beberapa penyanyi lokal di sana, kita bawa mereka dengan sukarela, mereka menghibur dengan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Kemudian kita juga ada punya tim di ibu-ibu, tim untuk senam. Kita bawa juga mereka, kemudian ada juga dancer cilik kita bawa, kemudian ada juga sekegeyek, ada juga bonres kita bawa, kita punya sendiri semuanya. Dan setiap kali kita mengadakan acara, kita sediakan tipping box. Jadi hasil daripada tipping boxnya itu kita alokasikan nantinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti sejauh ini kita sudah membantu ada saudara kita yang terlahir dengan kurang sempurna atau cacat ya istilahnya. Kemarin ada saudara yang mengalami kulit melepuh semenjak lahir, itu kita bantu walaupun tidak seberapa ya, tapi kita sudah bergerak. Kemudian ada juga korban tanah longsor, kita sudah bantu beberapa mereka dengan hasil dari tipping box tersebut. Kemudian ada juga korban kebakaran, sudah kita bantu beberapa, ya walaupun tidak seberapa, setidaknya kita sudah bergerak dari hasil tipping box itu. Nah seperti itu aja sih dari saya, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi diskusi santai. Ini bisa dijawab singkat boleh, karena kita keterbatasan waktu menurut pendapat Bapak atau Ibu sendiri. Pertanyaannya simpel aja, Bapak. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana sih gerakan komunitas atau organisasi Bapak atau Ibu dalam menjunjung nilai-nilai Pancasila? Karena kan dengan tema podcast kali ini adalah wawasan kebangsaan. Boleh siapa saja? Oke, silakan. Oke, kalau menurut pandangan saya berbicara mungkin hari ini mewakili PWDPI bahwa kalau dari segi PWDPI yang adalah bagian dari Indonesia sendiri, sudah seyogianya bahwa PWDPI akan menjadi satu kekuatan pers yang ada di Indonesia, yang sekaligus diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai kekuatan pilar keempat demokrasi yang akan menegakkan dan mengambil, bahkan sekaligus mengawal atas cita-cita dan semangat Undang-Undang Dasar yang ada di Indonesia. Dan sudah tentunya sebagai seorang wartawan, pemahaman tentang kebangsaan menjadi fondasi utama, dan bukan hanya bagi kami tapi bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, dan khususnya bagi seorang wartawan sudah tentunya menjadi fondasi utama dalam meliput berbagai peristiwa dan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wawasan kebangsaan ini tidak hanya menjadi latar belakang kami sendiri, tetapi juga kisi-kisi yang membentuk sudut pandang dalam setiap tulisan dan liputan kami. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi kalau tadi dari adik menanyakan mengenai wawasan kebangsaannya dari organisasi kami, ya seperti yang tadi saya katakan,
organisasi kami itu kan namanya Arjuna Rescue ya. Saya jadi Arjuna sekarang ini ada di tengah-tengah itu. Jadi pada dasarnya untuk kami dari Arjuna Rescue 115 yang berada di bawah naungan Arjuna Bimantara Putra Segara, kami memang dari awal kami berdiri itu di Jakarta tahun 2008 itu berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak bisa banyak bicara untuk menguraikan karena saudara-saudara saya dari ormas-ormas yang tadi sudah berada di sesi 1-2 itu sudah banyak memberikan penjabaran mengenai apa itu wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan saudara-saudara saya? Ya mengingat pada sila pertama dan sila ketiga ketuhanan, di mana ketuhanan itu mengatakan arti apa daripada ketuhanan, itu yang harus kita pahami. Jadi karena saya menganut betul-betul mencoba memahami falsafah ataupun arti daripada ketuhanan, maka semua yang ada di sini adalah saudara saya. Kita bersatu. Ya, tapi pada intinya untuk masalah wawasan kebangsaan yang paling utama selain daripada kita harus memahami ideologi tersebut, yang paling utama adalah harus kita jalani. Kalau kita hanya memahami tanpa kita melaksanakan adalah hal yang percuma. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari organisasi perempuan dan penyandang disabilitas memaknai kegiatan-kegiatan kami terutama di Bali, dan kita juga ada DPC di kota dan kabupaten seluruh Bali. Memang tidak jauh sekali, tidak jauh dari Pancasila. Kita ambil dari sila 1 sampai sila 5. Pertama aja tentang hubungan dengan Tuhan, itu adalah hak pribadi masyarakat, terutama disabilitas. Nah sekarang kita mengadvokasi teman-teman disabilitas yang ada di Bali, khususnya perempuan, dalam mengakses yang namanya hubungan dia dengan Tuhan yang di atas itu, yang bisa mereka lampaui dengan aksesibilitas yang nyaman. Banyak sekali tempat-tempat ibadah, tidak hanya kita berbicara pura, masjid pun, gereja pun, itu masih jauh sekali dari jangkauan kita karena aksesibilitasnya yang tidak akses. Dan tadi saya sudah mendengar dari rekan-rekan di sini bagaimana membicarakan kata cacat. Cacat itu adalah tidak berguna atau reject. Kita dari 2011 di mana Indonesia sudah meratifikasi CRPD menjadi message charity, menjadi pemenuhan hak, dari belas kasihan menjadi pemenuhan hak, kita sama sesama makhluk Tuhan. Di sini juga kita berusaha bagaimana membuka mindset dari masyarakat. Kata cacat itu kita sudah katakan tidak layak lagi, tidak relevan lagi menjadi seorang disabilitas secara nasional. Dan ini juga bagus sebagai berkesempatan kita di sini membuka pemahaman masyarakat bahwa keberadaan kita adalah disabilitas dengan penuh, bukan dengan penuh, dengan hambatan. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara dengan pasal 2 keadilan, iya kita sedang memperjuangkan keadilan kita di masyarakat, keberadaan kita, kesempatan yang sama, akomodasi layak yang sama ibu bapak dapatkan juga kita harus perjuangkan untuk teman-teman kita yang sesama disabilitas. Kalau persatuan kita sudah dapatkan, kita berada di sini menjadi suatu organisasi bersatu bersama-sama untuk kebaikan. Dan keempat, ya di sini pun juga kita tetap mengadvokasi teman-teman dengan pembentukan DPC yang ada di setiap kabupaten dan kota. Keadilan jelas kita tetap menjadi teman pemerintah dalam membuat produk-produk hukum yang betul-betul mempayungi teman-teman disabilitas, termasuk dalam penyusunan perda disabilitas. Seperti itu. Dan saya harap teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu dalam organisasi ini membuka diri tentang keberadaan kita,
penuh dengan keterbukaan, keberadaan, tidak ada canggung, dari serta saya takut atau sebagainya menyinggung, tidak ada. Kita sama-sama manusia yang memiliki hak yang sama di mata Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas waktunya. Jadi berbicara tentang wawasan berkebangsaan ini tentu dari tadi sudah dibahas banyak sekali ya. Secara otomatis kalau kita berbicara tentang wawasan berkebangsaan, kita langsung dialihkan ke Pancasila. Karena Pancasila ini menjadi fondasi dari berkebangsaan itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Pancasila, kita sebenarnya tiap pribadi diajarkan Pancasila itu sebenarnya dari sebelum sekolah sama orang tua. Jadi mungkin semua orang juga mengalami. Jadi ketika kita ingin pergi, kalau kita kan beragama Hindu ya, kalau kita beribadahnya di pura. Jadi ketika kita ingin berangkat ke pura itu, kita dipakaikan udeng sama orang tua, dipakaikan kameng dan pakaian adat lainnya, baju safari dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk dari Pancasila sebenarnya. Jadi dari sebelum sekolah juga kita sudah diajarkan tentang Pancasila kepada orang tua kita. Kemudian kita dilarang untuk berkelahi sama teman-teman, itu juga merupakan bentuk dari Pancasila sebenarnya. Kemudian setelah itu ketika kita sudah duduk di bangku sekolah itu, kita diajarkan lebih dalam lagi kepada para guru mengenai Pancasila. Baik, terima kasih. Boleh nggak saya tambahkan sedikit? Boleh. Dari ibu kita ini, dari Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas ya. Iya, boleh. Jadi pada dasarnya pemerintah saat ini sudah mencanangkan program untuk penyetaraan gender. Jadi mereka namakan GEDSI, Gender Equality, Disability, Inclusion. Itu. Jadi kita harus berbangga dan berterima kasih dengan pemerintah yang mana kesetaraan gender kalau dulu perempuan itu tidak kurang diakui penampilannya, kemudian penyandang disabilitas pun agak dikesampingkan ataupun disepelekan. Saat ini semua sudah disetarakan. Itu aja deh. Terima kasih. Mungkin yang terakhir dari saya ya. Silakan Ibu. Karena tadi semua berbicara tentang Pancasila ya. Intinya adalah pemersatu. Pancasila itu sebagai pemersatu. Jadi sebabnya seorang wartawan itu hadir dengan tulisannya harusnya untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belahkan. Dan yang terakhir, karena abang yang kantor di sebelah saya tadi berbicara tentang saudara, dan senior saya yang ada di depan ini tadi juga berbicara tentang bagaimana persaudaraan itu, maka saya akan tutup dengan membudayakan adat kami juga di Manado, karena saya berasal dari Manado. Yang satu ini istilah di Manado itu katanya torang semua basudara, yang artinya saudara, kita semua bersaudara. Karena kita semua bersaudara, maka harus baku-baku sayang, harus saling menyayangi sebagai implementasi perwujudan dari Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Untuk akhir kata mau ditutup dengan amanat. Salam Pancasila, baik. Kita tutup dengan amanat dan salam Pancasila. Jadi yang bisa dipetik adalah tadi bahwa kita saling bahu-bahu sebagai sama saudara, dan tadi sudah ditekankan bahwa kita serahkan kesetaraan gender dan menerima teman-teman kita yang disabilitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, semoga kita semua bisa bersama-sama membantu teman-teman kita yang disabilitas dan kita bersama-sama menuju nilai-nilai Pancasila. Baik, kita akan tutup dengan salam Pancasila. Ini mau berdiri? Iya, baik. Kita berdiri. Saya bantu ya. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih teman-teman